Salam sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Titin Sutarti, mahasiswa Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas filsafat ilmu dari Bapak dosen Abdul Rahman, PhD. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi epistemologi falsifikasi Karl R. Popper. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, memahami hakikat ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas. Dan yang kedua, memahami epistemologi falsifikasi Karl R. Popper. Dalam epistemologi falsifikasi, filosofis Popper mengemukakan bahwa seorang ilmuwan harus menerapkan prinsip falsifikasi, yakni keterujian sebuah teori pada prinsipnya mesti membuka ruang untuk dapat disalahkan, serta mengusulkan sebuah sikap rasional dan kritis. Salah satu metode ilmiah dalam wacana saintifik adalah metode induksi. Induksi mengacu ke proses pemikiran di mana akal budi manusia bertolak dari pengetahuan tentang hal-hal yang khusus dan menyimpulkan hal-hal yang umum. Popper mengemukakan bahwa suatu teori ilmiah tidak pernah benar secara definitif. Lebih baik dikatakan kita semakin mendekati kebenaran, karena teori-teori kita terjadi lebih terperinci dan bernuansa. Selalu kita harus rela meninggalkan suatu teori jika muncul teori lain yang ternyata lebih memuaskan untuk mengerti sebuah fakta. Popper menyuguhkan kriteria demarkasi antara sains dengan metafisika sebagai kritik terhadap para filosof aliran neopositivisme. Ialah percobaan untuk merumuskan apa yang disebut prinsip verifikasi. Artinya, prinsip yang memungkinkan untuk membedakan antara ilmu pengetahuan empiris dan metafisika. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mengusulkan bahwa bukan hal yang dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi dapat dibuktikan kesalahannya dari sebuah sistem yang harus dijadikan sebuah kriteria demarkasi. Para filosof verifikasionis sangat menjunjung tinggi kaum rasionalis. Menerima sebuah pandangan hanya dapat dijustifikasi dengan bukti-bukti positif, yakni ditunjukkan dengan benar atau paling tidak sangat tinggi nilai probabilitasnya. Menerima sebuah keyakinan hanya jika dapat diverifikasi atau dapat dikonfirmasi secara probabilitas. Filosof
falsifikasionis menolak pandangan kaum verifikasionis. Bagi falsifikasionis, rasionalitas dalam sains hanya terletak dalam pendekatan kritis, yaitu dengan sebuah sikap yang melibatkan pengaruh kritis terhadap bukti-bukti empiris, khususnya dengan menggunakan penolakan-penolakan. Popper menganggap realitas independen sebagai sesuatu yang hanya bisa didekati oleh pengetahuan manusia secara asimptotis. Mendekati akan tetapi tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah bisa ditangkap dan berkontak secara langsung dan serta-merta dengan pengetahuan manusia. Kesimpulan dari epistemologi falsifikasi Popper adalah, yang pertama, Popper menolak prinsip verifikasi yang dijadikan sebagai demarkasi kebermaknaan dan ketidakbermaknaan suatu teori atau ilmu yang digagas oleh kaum positivisme. Nah, dan sebagai gantinya, Popper menawarkan gagasan falsifikasi sebagai demarkasi antara ilmu dan yang bukan ilmu. Kedua, Popper beranggapan bahwa suatu teori atau proposisi ilmu atau pengetahuan tidak dipandang bersifat ilmiah hanya karena bisa dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi, tetapi karena dapat diuji dengan melalui berbagai percobaan sistematis untuk menyangkalnya. Bila suatu hipotesa atau suatu teori dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka kebenaran hipotesa atau teori tersebut semakin diperkokoh keberadaannya. Semakin besar upaya untuk menyangkal suatu teori, dan jika teori itu ternyata terus mampu bertahan, maka semakin kokoh pula keberadaannya. Menurut Popper, setiap teori ilmiah selalu hanya bersifat hipotetis, yakni berupa dugaan sementara. Tidak akan pernah ada kebenaran final. Setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori baru yang lebih tepat. Demikian penyampaian materi tugas epistemologi falsifikasi Karl R. Popper. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kami tutup, kami akan sampaikan 2 pertanyaan. Semoga bisa menjadi masukan untuk kami. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat Anda pahami tentang epistemologi falsifikasi Karl R. Popper? Dan yang kedua, bagaimana penerapan epistemologi falsifikasi dalam pendidikan? Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Sekian dan terima kasih.